Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baik, bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah di hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Ensiklopedi Muslim, satu buku yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair rahimahullahu taala. Dan insyaallah di hari ini kita akan membahas tentang babu at-taqlis wal hijr, ya, ataupun wal hajr, yaitu adalah kita akan membahas tentang kepahilitan, ya, dan pembatasan transaksi. Maksudnya pembatasan transaksi itu adalah ada nanti orang-orang tertentu yang memang di dalam Islam dia tidak boleh melakukan transaksi, ya, kecuali atas seizin otoritas, ya. Mungkin otoritas di sini adalah bisa jadi wali dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah yang akan kita bahas di hari ini. Tapi kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bab taflis ini, sekali lagi adalah nanti ini nyambung sebenarnya kemarin dengan pembahasan hutang piutang. Nah, sebelum kita membahas tentang ini, mungkin sekedar tadhkirah, mungkin ini sekedar mengingatkan, ya, buat saya dan buat kita semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi disampaikan bahwa insyaallah malam ini akan terjadi gerhana, gitu ya. Dan gerhananya memang cukup merata, ya, hari ini. Termasuk kalau nggak salah di Saudi juga sama terjadi gerhana di hari ini. Ya, bahkan di Indonesia kan, ya, seluruh Indonesia ya kemungkinan akan gerhana hari ini. Yaitu nanti kalau di Indonesia itu sebenarnya mulai awal gerhananya itu adalah di jam 23.27. Cuman memang puncaknya tadi disampaikan sekitar setengah 2-an, jam 1 lebih gitu, ya, setengah 2-an. Nah, ini adalah mungkin sekedar tadhkirah, sekedar pengingat saja untuk kita semuanya kaitan dengan ini, ya. Apa yang bisa dilakukan Bapak Ibu ketika terjadi gerhana ini. Yang pertama, Bapak Ibu, ketika terjadi gerhana yang bisa kita lakukan adalah pertama memperbanyak zikir dan istighfar, ya. Jadi memperbanyak zikir, istighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dianjurkan kita bersedekah. Jadi dianjurkan kita bersedekah. Jadi di samping zikir, istighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun dianjurkan untuk untuk bersedekah. Ya, kemudian juga adalah tentu di samping kita bersedekah tadi juga adalah ketika terjadi gerhana ini, maka kita juga dianjurkan untuk sholat tadi, ya. Nah, sholat gerhana ini memang termasuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan, ya, dan pelaksanaannya adalah dianjurkan berjamaah. Kalau Bapak Ibu mau melaksanakan di rumah boleh, sendiri silahkan. Tapi anjurannya adalah sholat gerhana ini adalah termasuk sholat yang dianjurkan dilaksanakan secara berjamaah. Jadi kalau Bapak Ibu mau melaksanakan sholat gerhana ini, sekali lagi ini adalah anjurannya adalah dilaksanakan di mana? Dilaksanakannya adalah secara berjamaah. Oleh karena itu di masjid ini alhamdulillah tadi ada ajakan, ya, buat Bapak Ibu semuanya, mangga gitu, ya, yang punya kesempatan untuk melaksanakan sholat gerhana ini. Tadi sudah disampaikan setengah 2 insya Allah, ya. Nah, mungkin setengah 2 jam 1-nya takbiran dulu, ya, karena dianjurkan untuk takbiran. Walaupun sebenarnya takbiran itu dianjurkannya dari awal gerhana, ya, awal gerhana atau akhir gerhana. Termasuk juga adalah kita sholat. Memang idealnya sholat itu dari awal gerhana sampai akhir gerhana. Jadi dalam satu riwayat itu pernah disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika beliau sholat gerhana, Bapak Ibu, ketika beliau sholat gerhana, apa yang dilakukan oleh Rasul? Maka Rasul itu adalah tata caranya memang berbeda dengan tata cara sholat biasa. Mungkin sekedar mengingatkan, satu, Bapak Ibu membaca seperti biasa, ya, takbiratul ihram. Kemudian yang kedua adalah membaca iftitah. Kemudian yang ketiga membaca Fatihah, kemudian membaca surah. Nah, kemudian setelah itu ruku. Nah, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, cuman
setelah sami Allahu liman hamidah maka baca Fatihah lagi. Kemudian baca surat lagi. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru ruku. Nah, kemudian bangkit dari ruku, baru setelah itu sujud. Ya, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian setelah duduk di antara dua sujud, baru setelah itu sujud lagi, kemudian bangkit. Nah, ini dihitung satu rakaat. Jadi satu rakaat itu 2 kali ruku, 2 kali sujud, gitu ya. Nah, dalam satu riwayat bahwa Rasul itu membaca membaca suratnya itu ketika ruku, di berdiri pertama sebelum ruku itu adalah nahwa suratil Baqarah. Jadi membacanya itu kurang lebih beliau membaca surat Al-Baqarah. Kebayang nggak? Itu bukan 2 rakaat, Pak, cuman yang berdiri pertama itu. Setelah itu rukunya lama, gitu. Anjurannya rukunya lebih lama. Kemudian setelah ruku lama, bangkit dari ruku, ya, baca surat lagi. Nah, suratnya lebih pendek lah dari Al-Baqarah. Berarti kurang lebih sekitar Ali Imran gitu ya. Ya kan kalau lebih dari Al-Baqarah kan, lebih pendek dari Al-Baqarah kan kurang lebih ya Ali Imran banyak. Nah, kemudian setelah itu maka apa? Setelah itu ruku lagi, rukunya lama, bangkit dari ruku, baru setelah itu sujud. Ya itu ya, ruku lama, bangkit sujud, kemudian baru sujud. Nah, inilah Bapak Ibu tata cara kalau kita berbicara tentang tata cara sholat gerhana. Jadi nanti silakan perbanyak takbir, kemudian juga perbanyak zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa nanti bersedekah. Sedekahnya mau pakai QRIS boleh, mau cash boleh, atau karena kebetulan besok hari Senin tanggal 14 juga kan ya? Ya kan 14 ya. Hari ini kan kita tanggal 13, kemarin kan 12. Sekarang kita 15 besok ya. Besok tanggal 15 ya. Artinya kan besok kita saum Senin termasuk juga Ayyamul Bid. Jadi kita saum Senin termasuk juga adalah Ayyamul Bid. Nah, ketika kita Ayyamul Bid, maksudnya adalah ketika kita saum Senin besok hari Senin, Ayyamul Bid, bisa aja Bapak Ibu mungkin dari rumah bawa makanan. Nanti makanannya di sini barter lah gitu ya. Oh ya, mau bala-bala, mau cireng kan nanti digabungkan lah gitu ya. Ya sambil sahur itu enggak Pak. Itu juga bisa kita lakukan kaitan dengan apa? Dengan sholat gerhana. Jadi tadi ya, jangan lupa Bapak Ibu perbanyak zikir, kemudian nanti sedekah, kemudian setelah itu sholat gerhana. Ya tentu lakukan kebaikan yang lain. Nah, nanti dianjurkan juga nanti ada khutbah gerhana, ya. Nanti dianjurkan khutbah gerhana. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekedar tadhkirah buat saya dan buat kita semuanya kaitan dengan apa? Kaitan dengan kaitan dengan gerhana yang akan terjadi nanti malam. Baik, Bapak Ibu, kita membahas sekarang adalah tentang babu al-hajar wa taflis. Apa yang dimaksud dengan hajar? Hajar itu secara bahasa adalah pengampunan. Jadi hajar itu secara bahasa adalah pengampunan sebenarnya. Jadi pengampunan atau mencegah atau menghalangi. Makanya kan disebut hijar kan gitu ya. Ini kan mirip gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hajar? Hajar itu adalah pengampunan. Jadi kalau kita berbicara tentang bab ini maka berbicara tentang hajar. Hajar itu artinya adalah ya pengampunan atau pencegahan atau penghalang atau menghalangi. Itu namanya hajar. Adapun secara istilah, para ulama mengatakan, di antaranya di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazair ketika beliau menyebutkan al-hajar adalah, kata beliau, menghalangi seseorang dari mengelola hartanya karena masih kecil, bisa jadi karena gila, bisa jadi karena bodoh, atau karena akan menyebabkan bangkrut. Jadi kalau kita berbicara tentang hijar ini adalah man'ut tasarruf fil mal. Kurang lebih kalau secara sederhananya adalah mencegah penggunaan dalam hal harta. Jadi kalau kita berbicara tentang hajar ini adalah tadi pencegahan orang untuk menggunakan harta. Ini adalah kalau kita berbicara tentang hajar ini. Contoh di dalam Al-Quran ada tentang hajar. Nanti lihat di dalam surat Al-Baqarah 282 ayat paling panjang. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan. Jika orang yang berhutang ini yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, aw la yastati wa yumilla, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka apa? Ayyumillahu wa falyumlil walihu bil adl. Maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Ini adalah
kalau kita berbicara tentang hajat ini. Jadi hajat ini adalah, saya ulangi Pak, mencegah penggunaan dalam hal harta. Nah, para ulama ketika membahas tentang hajat ini, maka hajat ini Bapak Ibu, ketika pembahasan tentang hajat ini, maka nanti hajat ini ada dua hal. Pertama adalah hajar, atau hajar itu pelarangan pembelanjaan harta, itu ada dua. Pertama adalah pelarangan keuntungannya keuntungannya adalah untuk orang lain. Jadi maksudnya keuntungannya itu adalah ketika ada seseorang yang dicegah untuk membelanjakan harta. Mungkin kalau di kita apa namanya Pak? Kalau di negara kita tuh kalau ada koruptor tuh dibekukan rekeningnya gitu ya. Nah itu biar gampang mungkin di kita pembekuan rekening. Nah rekening itu dibekukan sehingga dia tidak bisa bertransaksi dengan uang yang dia miliki. Kenapa? Karena nanti pelarangan ini keuntungannya untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk orang lain contohnya apa? Tadi ada orang yang punya hutang gede. Contohnya dia punya hutang 1 miliar, asetnya cuma 900 juta. Kan bisa aja dia 900 juta itu dia pakai apa gitu ya. Nah, orang seperti itu boleh dihajar. Itu apa? Keuangannya dilarang untuk digunakan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa melunasi hutang-hutang. Makanya pelarangan contoh kepada orang sedang pailit, karena di dalam hartanya ada hak orang lain yang memberikan hutang kepadanya. Ini adalah berarti apa? Berarti keuntungannya adalah untuk siapa? Untuk orang lain. Nah, yang kedua Bapak Ibu, hajar ini adalah bisa jadi hajar ini apa? Keuntungannya kembali kepada orang yang dihajar itu. Kan kalau tadi contoh gini, ada orang punya hutang, maka dia dicegah untuk melakukan transaksi. Untungnya siapa? Untuk orang lain kan. Nah, tapi ada orang yang dicegah melakukan transaksi, keuntungannya untuk orang itu gitu. Contohnya siapa? Anak kecil kan. Makanya kalau Bapak Ibu baca di sini yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazair, kata beliau apa di sini? Hajar, pengampunan adalah menghalangi seseorang dari mengelola hartanya. Karena apa? Kata beliau, pertama adalah karena orang ini adalah anak kecil, orang gila, orang bodoh, dalam bahasa safi. Safi itu dia orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Nah, ini kan anak kecil, orang gila, orang bodoh. Itu kembalinya ke siapa Pak? Kepada orang itu. Sehingga nanti di dalam syariat Islam, makanya kalau kita berbicara tentang rukun jual beli contohnya, kalau berbicara tentang jual beli, maka apa? Anak kecil itu tidak boleh melakukan transaksi jual beli yang sifatnya besar sampai dia balik. Kalau belum balik nggak boleh. Contohnya ada anak kecil bawa duit 10 juta, datang ke warung, Pak besar kerupuk 10 juta, kan saya kumah apa? Kan namanya anak kecil kan. Maka orang ini tidak sah melakukan transaksinya kecuali apa? Sesuatu yang mungkin sederhana. Contohnya beli permen nggak apa-apa. Makanya kalau ada anak kecil yang orang tuanya wafat, kan anak itu dapat warisan. Maka warisan itu nggak boleh dikasihkan ke dia dalam konteks nih warisannya, jangan. Warisannya diambil oleh walinya. Dalam konteks diambil itu bukan dikuasai, tapi apa? Dipegang oleh walinya. Begitu nanti sudah dewasa, maka apa? Maka si uang itu atau warisan itu dikasihkan ke orang itu. Makanya Bapak Ibu nanti bisa lihat kaitan dengan orang ini. Contoh Bapak Ibu lihat di dalam surat An-Nisa. Ya kalau Bapak Ibu baca di surat An-Nisa ya, di surat An-Nisa itu di awal ya, di ayat ke-6 disebutkan wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidarun ayyakbaru wa man kana ghaniyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ini kan apabila ujilah anak-anak yatim ini sampai masa usia pernikahan. Ini kan maksudnya apa? Maksudnya kalau ada anak yatim yang dia punya aset, bisa jadi warisan atau lain sebagainya, maka jangan dikasihkan ke dia, tapi ditahan. Nah itu dalam bahasa Arab namanya adalah hajar ataupun hijar. Itu kan ini kaitan dengan babi. Nah makanya di sini Syekh Abu Bakar menyebutkan keberuntungannya untuk anak untuk orang tersebut itu apa? Anak kecil, orang gila, orang bodoh. Nah yang kedua tadi ada keberuntungannya untuk orang lain, yaitu apa?
karena menyebabkan bangkrut gitu ya. Ini kan maka keberuntungannya untuk orang lain. Makanya kalau kita lihat di dalam matan Abi Syuja atau matan Ghayah wa Taqrib itu disebutkan wal hajaru ala sittatin. Kata beliau yang namanya hajar atau hijar itu adalah orang tidak boleh mengelola harta itu ada 6 orang. Satu kata beliau anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang idiot atau safih yang senang membuang-buang harta. Kemudian yang keempat orang bangkrut yang terlilit hutang. Yang kelima orang sakit yang dikhawatirkan mati jika lebih dari sepertiga dari harta warisannya. Yang keempat adalah hamba sahaya yang tidak diizinkan tuannya untuk berdagang. Nah, pengelolaan harta oleh anak kecil, orang gila dan orang idiot tidak sah. Maksudnya apa? Kalau ada anak kecil belanja, ya kalau belanja 1.000, 2.000 beli permen gak apa-apa. Tapi datang 1 juta gitu beli naon? Share uyah. Kan namanya anak kecil Pak. Atau tadi kemudian orang gila, ya ada di dekat, biasa kata saya udah lama nggak lihat Pak, ada di dekat rumah, bukan dekat rumah saya nggak tahu orang mana. Dia naik angkot gitu, dia tuh kadang ke Indomaret belanja gitu. Fitnya banyak banget. Nah tapi katanya dia asli orang tuanya orang kaya raya, cuman agak kurang sedikit gitu. Tapi disebut gila ya enggak gitu. Cuman dia kayak idiot gitu. Nah, makanya mereka ini tidak boleh melakukan transaksi. Pengelolaan dilakukan oleh orang-orang ini tidak sah. Nah, ini maksudnya apa? Ketika dia belanja dari, makanya kan syarat rukun jual beli itu kan ada penjual dan pembeli. Pembeli itu kan syaratnya apa? Dia harus balik. Harus minimal mumayyiz dalam hal-hal tertentu. Ini adalah konteksnya kaitan dengan ini. Pengelolaan harta yang dilakukan oleh orang bangkrut, oleh orang yang sakit jika melebihi sepertiga dari hartanya. Nah, kenapa mereka harus dihalangi? Setelah ada orang bangkrut, Pak, dia pailit, hutangnya banyak, asetnya sedikit, maka orang ini harus ditahan supaya dia tidak melakukan transaksi. Keuntungannya untuk siapa? Untuk orang yang memberikan hutang kepada orang tersebut. Kalau orang sakit, nah orang sakit itu Pak, kalau yang sakitnya parah, maka orang itu kalau dia berwasiat, itu para ulama harus dijaga. Jangan sampai dia berwasiat atau hibah lebih dari 1/3 atau semuanya, karena khawatir itu akan menzolimi siapa? Menzolimi ahli waris. Makanya ini kata Syekh Abu Bakar, kata tadi itu mengatakan seperti itu. Sehingga orang yang dilarang mengelola harta anak kecil adalah maksudnya anak yang belum balik, maka dia harus dihajar sampai dia balik. Orang safih, orang idiot, itu orang yang tidak bisa menggunakan harta dengan baik. Pengertian safih yang lebih jelas adalah orang yang mengeluarkan harta pada jalan yang tidak Allah halalkan, atau membuang hartanya di jalan atau sungai dengan sia-sia tanpa guna. Ini adalah kan ada orang-orang seperti itu. Tapi kalau ada orang yang bersedekah, jor-joran dan sebagainya, ya dia bukan termasuk safih gitu ya. Kenapa? Karena namanya sedekah kan dibolehkan. Orang yang mengeluarkan harta pada jalan ketaatan, dia banyak mengeluarkan, itu tidak termasuk safih. Ya, ini adalah kemudian orang berikutnya tadi Pak, orang muflis. Maka nanti kita akan bahas tentang at-taflis. Taflis itu orang pais. Nah, ini adalah kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh oleh para ulama tentang. Tapi sekarang kita lihat hukumnya apa? Hajar ditetapkan di dalam syariat, kata Syekh Abu Bakar Al-Jazari. Beliau mengatakan begini, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-5, wala tu'tus sufaha amwalakum. Janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya. Allati ja'alallahu lakum, harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu, ya, qiyaman yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Jadi kalau ada orang yang mengelola aset anak yatim, contohnya Pak, kan masyarakat yatim itu gini, ada orang tua, ayahnya meninggal kemudian punya anak, maka ibunya ketika itu kalau sudah dibagikan warisan, asetnya ditahan, dipegang oleh dia, dikelola dengan baik, sehingga nanti kalau sudah balik baru dikasihkan. Atau tadi mungkin as-sufaha ini kan bisa jadi orang yang tidak sempurna akalnya, orang punten Pak, orang gila. Saya pernah ketemu orang yang ibunya kaya raya, meninggal dunia. Nah, salah satu anak itu ada keterbelakangan mental. Nah, seluruh asetnya itu dikelola oleh salah satu kakaknya atau adiknya. Intinya mah oleh keluarganya. Nah, itu dipakai apa? Untuk kebutuhan orang itu, tapi hartanya nggak dikasihkan. Nah, ini adalah kaitan dengan ini. Yang mana itu adalah harta itu adalah kuasamu, kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupannya.
warzuquhum fiha, berilah mereka belanja, waksuhum pakaian dari hasil harta itu. Nah, kalau di surat An-Nisa ayat ke-8-nya, ayat ke-6-nya, kalau kita mengelola aset orang-orang itu, kalau kita berkecukupan jangan numpang makan. Tapi kalau qadarullah kita memang kekurangan, boleh kita berhutan, bahasa kita mau numpang makan di situ. Makanya disebutkan falyakul bil ma'ruf, boleh makan dengan cara yang baik. Nah, begitu pula berdasarkan perbuatan Rasul yang mencekal Mu'adz dari penggunaan hartanya ketika hutang membelitnya. Beliau lalu menjual harta tersebut untuk melunasi hutang-hutang Mu'adz sampai tidak tersisa apa-apa bagi Mu'adz. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita berbicara tentang ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Ali bin Ka'ab bin Malik an abihi, dari Ibn Ka'ab bin Malik dari ayahnya. Anna Rasulullah SAW